Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ines Putri dengan NIM 2022-1023-0311-206. Saya dari kelas Psikologi Klinis 5H. Di sini, saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah konseling kelompok dengan tema keterampilan dasar konseling kelompok. Nah, pada presentasi kali ini saya akan membagi menjadi 3 topik bahasan. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah konsep dasar, dan yang ketiga adalah keterampilan dasar. Next. Nah, yang pertama itu adalah pengertian, di mana pengertian dari konseling kelompok adalah pendekatan terapi di mana seorang konselor memfasilitasi kelompok individu untuk saling berbagi, belajar, dan bertumbuh melalui pengalaman bersama. Menurut Korei 2016, konseling kelompok ini melibatkan anggota dengan latar belakang berbeda yang memiliki tujuan untuk membantu satu sama lain dalam memahami, mengatasi masalah, dan meningkatkan keterampilan interpersonal. Nah, proses konseling kelompok ini juga melibatkan dinamika yang memungkinkan peserta untuk saling berinteraksi dan mendapatkan dukungan dari sesama anggota. Nah, peran konselor dalam konseling kelompok adalah berperan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung sehingga setiap anggota itu dapat merasa nyaman untuk berbicara dan berinteraksi secara jujur. Nah, konseling kelompok ini juga memanfaatkan dukungan dari anggota kelompok sebagai sarana untuk mencapai perubahan psikologis yang lebih positif. Nah, dengan begitu, konseling kelompok ini tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga menciptakan dampak kolektif yang memperkuat keterkaitan antar anggota. Next. Nah, yang selanjutnya itu adalah konsep dasar. Konsep dasar dalam konseling kelompok ini dibagi menjadi 4. Nah, di mana konsep dasar konseling kelompok ini merupakan salah satu konseling kelompok ini salah satu pendekatan terapi yang dia itu berfokus pada dukungan interpersonal dan juga interaksi sosial dalam sebuah kelompok yang dipandu oleh konselor. Nah, dalam konseling kelompok ini, anggota itu dapat berbagi pengalaman, berpartisipasi dalam dialog, dan mendengarkan perspektif anggota lain, yang mana hal-hal ini itu dapat memperkuat proses penyembuhan secara kolektif. Nah, konsep dasar konseling kelompok ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama itu adalah kepercayaan, di mana kepercayaan ini itu adalah pondasi yang memungkinkan atau pondasi yang paling penting yang sangat esensial dalam eh, konseling kelompok, di mana kepercayaan ini adalah eh, konsep dasar yang memungkinkan anggota itu merasa nyaman dan juga aman untuk berbagi, di mana konselor itu bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari penghakiman, di mana anggota itu jadinya merasa diterima apa adanya. Nah, yang selanjutnya itu adalah empati, di mana empati ini adalah agar setiap orang dalam kelompok itu dapat merasa dipahami atau didukung dalam proses penyembuhannya. Selanjutnya itu adalah keterbukaan, di mana keterbukaan adalah setiap anggota itu merasa nyaman untuk mengungkapkan pikiran dan juga perasaan mereka. Nah, yang selanjutnya itu adalah dukungan tanpa penghakiman, di mana dukungan tanpa penghakiman ini konselor itu bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan juga aman, sehingga setiap individu atau setiap anggota yang berada dalam kelompok tersebut bisa berbagi tanpa rasa takut dan juga penilaian ataupun kritik. Next. Selanjutnya, itu adalah tujuan dari penerapan konsep dasar ini sendiri, di mana tujuan dari penerapan konsep dasar ini tentunya bertujuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, tujuan dari konseling kelompok ini. Di mana tujuannya itu adalah anggota kelompok ini diharapkan dapat mengalami perubahan positif melalui dukungan yang diterima selama sesi, di mana interaksi antar anggota kelompok itu dapat memperkuat keterampilan interpersonal dan memfasilitasi pembelajaran sosial, yang pada akhirnya membantu setiap individu dalam mengembangkan pemahaman diri dan memperbaiki kualitas hubungan mereka dengan orang lain.
Nah, dalam jangka panjang, konseling kelompok ini dapat membantu individu untuk meningkatkan kualitas hidup melalui perbaikan pada hubungan personal dan juga kesejahteraan emosional. Next. Selanjutnya itu adalah keterampilan dasar konseling kelompok. Nah, keterampilan dasar ini merupakan pokok bahasan dalam presentasi kali ini. Di mana keterampilan dasar konseling kelompok itu adalah dasar yang harus dimiliki seorang konselor dalam melaksanakan konseling. Di mana keterampilan dasar konseling kelompok ini menyangkut penguasaan konsep dan keterampilan komunikasi yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, dalam setting ini tuh orang lainnya adalah si klien atau individu yang berada dalam kelompok di dalam konseling kelompok ini. Nah, konsep dasar konseling kelompok ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah mendengarkan aktif. Nah, mendengarkan aktif ini adalah keterampilan dasar yang esensial dalam konseling kelompok. Karena mendengarkan secara aktif ini membantu konselor itu memahami apa sih perspektif setiap anggota secara mendalam. Nah, konselor juga dapat mendengarkan secara penuh dan memberikan perhatian, sehingga konselor ini dapat menangkap nuansa emosional dan juga makna di balik pernyataan anggota kelompok itu sendiri. Nah, teknik ini tuh melibatkan fokus yang penuh pada pembicara, di mana eh, meni- eh, seorang konselor ini harus menunjukkan empati, dan juga mendorong komunikasi yang jujur. Nah, dalam konteks kelompok, mendengarkan secara aktif ini juga memungkinkan anggota lain merasa dihargai dan memperkuat rasa saling percaya di dalam kelompok tersebut. Nah, yang selanjutnya atau yang kedua itu adalah mengajukan pertanyaan terbuka, di mana mengajukan pertanyaan terbuka ini uh, dinilai penting atau merupakan keterampilan dasar di mana um, tujuannya itu adalah memfasilitasi eksplorasi dan juga diskusi yang lebih dalam di dalam kelompok tersebut. Nah, pernyataan terbuka ini tentunya memungkinkan anggota itu untuk merespon dengan lebih luas dan menyelidiki emosi serta pengalaman pribadi yang membantu menciptakan dinamika kelompok yang lebih inklusif. Nah, pernyataannya itu bisa contohnya seperti apa yang membuat Anda merasa demikian. Nah, atau juga bisa bagaimana perasaan Anda terhadap situasi tersebut. Nah, hal ini tuh dapat membantu anggota untuk mengembangkan pemahaman diri yang lebih baik. Nah, yang ketiga itu adalah menyimpulkan dan memberikan umpan balik. Di mana menyimpulkan dan memberikan umpan balik ini tentunya membantu anggota itu memahami pola dan tema utama yang muncul dalam sesi tersebut. Nah, di mana dengan memberikan umpan balik itu diharapkan konselor itu dapat menyoroti perkembangan positif dan area yang perlu diperbaiki. Nah, sementara kan penyimpulan ini tentunya membantu untuk mengidentifikasi poin penting yang telah dibahas selama sesi ini tadi. Nah, menyimpulkan juga dapat memastikan bahwa semua anggota itu mendapatkan pemahaman yang sama tentang isu-isu yang dihadapi, di mana selain itu tuh konselor harus memberikan umpan baliknya itu bersifat membangun. Yang selain membangun itu juga berfokus pada perilaku bukan hanya karakter anggota sehingga terciptanya suasana yang mendukung. Oke, selanjutnya yang keempat, next, itu adalah memfasilitasi interaksi kelompok di mana memfasilitasi interaksi kelompok ini em, dia itu berkaitan dengan mengatur dinamika komunikasi antar anggotanya, di mana sehingga setiap orang itu diharapkan, teknik ini tuh diharapkan em, setiap anggota itu merasa memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan juga mendengarkan. Nah, konselor itu perlu banget mendorong klien ataupun anggota untuk menjadi berpartisipasi aktif untuk memastikan bahwa interaksi ini berlangsung secara produktif. Nah, teknik ini
membantu menciptakan rasa keterhubungan antar anggota dan memperkuat dukungan sosial dalam kelompok. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu adalah mengelola dinamika kelompok. Nah, mengelola dinamika kelompok adalah keterampilan penting di mana mengelola dinamika kelompok ini tentunya mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif dalam kelompok ini tentunya kan dalam kelompok itu terdapat berbagai karakter dan juga kepribadian di mana perbedaan-perbedaan karakter dan juga kepribadian ini tentunya dapat berpotensi untuk menimbulkan konflik ataupun permasalahan lainnya yang perlu sehingga perlu adanya pengelolaan dinamika kelompok. Nah, konselor itu menggunakan keterampilan ini tuh untuk menjaga suasana agar tetap kooperatif dan juga mendorong para anggota untuk saling mendukung, bahkan ketika ada perbedaan pandangan. Nah, tentunya dengan pengelolaan dinamika yang baik, kelompok ini dapat berfungsi sebagai sumber dukungan dan inspirasi bagi setiap anggotanya. Di mana tadi sudah dimention waktu di bagian pengertian itu bahwa konseling kelompok ini dia apa ya memanfaatkan dukungan dari anggotanya. Nah, anggota kelompok ini tuh berperan sebagai sarana yang memiliki peran yang penting dalam proses penyembuhan psikologis yang lebih positif. Nah, selain itu juga tadi sudah dijelaskan bahwa konseling kelompok ini tuh dia bukan hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga berdampak kolektif dan memperkuat keterkaitan antar anggota. Selain ber apa ya berdampak untuk personal, dia juga berdampak kepada emosional, keterampilan emosional individu itu sendiri. Next. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Ines Putri dengan NIM 2022 1023 0311 206 dari Psikologi Klinis 5H. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.